sampai 17 Maret 1960, dibentuklah organisasi kemahasiswaan yang diprakarsai oleh 13 tokoh mahasiswa NU. Perwakilan dari tokoh-tokoh tersebut mendatangi Kiai Haji Idham Khalid, Ketua Umum PBNU pada masa itu. Mereka datang untuk menyampaikan gagasan mendirikan organisasi kemahasiswaan yang berkultur Nahdlatul Ulama. Kemudian, pada 17 April 1960 berdirilah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dengan ketua umum terpilih yaitu Mahbub Junaidi, Khalid Mawardi sebagai wakil ketua, kemudian Said Budairi sebagai sekretaris umum. Singkat cerita, pada masa itu dikarenakan PMII merasa gagap dan selalu menunggu instruksi Nahdlatul Ulama yang saat itu menjadi partai. Lalu, ada isu back to campus yang dicanangkan oleh pemerintahan Orde Baru. Dan ditambah lagi adanya fusi partai politik menjadi 3 parpol. Maka PMII pada 14 Juli 1971 memutuskan untuk independen dari NU. Ajakan para alumni yang berada di pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk mengajak kembali PMII kembali ke NU bukan muncul baru-baru ini, namun sudah muncul sejak Muktamar PBNU di Makassar pada tahun 2010, di mana saat itu Kiai Haji Slamet Effendi Yusuf dan beberapa alumni mengajak PMII untuk kembali ke NU. Bahkan, kalau PMII tidak mau kembali ke NU, maka PBNU akan membentuk organisasi kemahasiswaan baru. Ditambah lagi, pada Muktamar NU 2015 ini adalah keputusan akhir PMII kembali ke NU atau tidak. Kalau PMII tidak juga mau kembali, maka PBNU akan memastikan untuk membentuk organisasi kemahasiswaan baru. Sejak putusan Muktamar NU di Jombang yang berlangsung pada 1-5 Agustus 2015 lalu, bahwa PMII menjadi badan otonom di bawah naungan NU. Sejalan dengan hal tersebut, Kaharudin, seorang kandidat Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, sesuai dengan visinya, kembali ke Hitah 1960 PMII Back to NU, dengan misi menggerakkan nalar berpikir untuk berkolaborasi pemikiran yang beragam, membina pemuda dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya kader, mengkonsolidasi potensi kader guna mewujudkan Indonesia maju. Rekam jejak beliau dalam organisasi PMII terhitung jelas sejak tahun 2010. Ketika itu, beliau menjadi Ketua Advokasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayun Tadris UIN STS Jambi. Kemudian pada tahun 2013, beliau menjadi Ketua 3 PMII Komisariat UIN STS Jambi. Dan beliau juga menjadi bagian dari Lembaga Forum Diskusi Kader Pergerakan, Fordikap, pengurus cabang PMII Kota Jambi. Pada tahun 2014, beliau menjadi Wakil Ketua PKC PMII Provinsi Jambi. Hingga pada tahun 2017, beliau menjadi Ketua Lembaga Ekonomi Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Organisasi lainnya, pada tahun 2012 hingga 2014, beliau juga aktif sebagai Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan BEM FITK UIN STS Jambi. Pada tahun 2012 hingga 2015, beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Jambi. Pada tahun 2013 hingga 2016, beliau terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan se-Indonesia. Pada tahun 2014 hingga 2015, beliau terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Pelajar Indonesia Sulawesi Selatan Cabang Jambi. Pada 2016 hingga 2019, beliau terpilih sebagai Ketua Pengurus Besar Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Pelajar Sulawesi Selatan, PBIKMI SS. Pada tahun 2018 hingga 2023 yang akan datang, beliau terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Kita Indonesia. Pada tahun 2019 hingga 2021 mendatang, beliau terpilih sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Indonesia. Pada tahun 2019 hingga 2024 mendatang, beliau terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional Indonesia. Dan beliau juga aktif dalam kepengurusan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Hasan Basri Agus, mantan atau alumni PMII tahun 1977 dan mantan Gubernur Jambi tahun 2010-2015 dan sekarang anggota DPR RI Dapil Jambi Komisi 5.
Dalam hal ini saya secara pribadi mendukung penuh keberadaan dan keikutsertaan adik kami Kaharudin sebagai calon Ketua Umum PB PMII Pusat. Semoga perjuangan beliau berhasil dan mohon kepada teman-teman dimanapun berada, terutama kandidat yang bisa menentukan keberhasilan kandidat, mohon dukungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Perkumpulan Penyedia Tenaga Kerja Internasional yang tergabung dalam organisasi Kapten Indonesia menggelar deklarasi sekaligus melantik pengurus pusat dan daerah. Kapten Indonesia atau Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional gelar deklarasi serta melantik pengurus pusat dan daerah. Komunitas ini merupakan salah satu perkumpulan yang mempunyai visi dan misi yang mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Deklarasi yang digelar di wilayah Kecamatan Ciledug, Tangerang, Banten ini turut dihadiri sejumlah pejabat seperti Gubernur Banten Wahid Halim, perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan anggota DPR RI, serta sejumlah tokoh masyarakat. Komunitas ini juga diharapkan dapat menjadi wadah guna menampung aspirasi tenaga kerja internasional Indonesia, baik berupa bantuan hukum maupun dalam mewujudkan lapangan pekerjaan di luar negeri. Saya pikir tadinya kapten kerja sekarang. Bapak Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat senusantara yang saya cintai, kita mendengar PMII akan melaksanakan kongres yang ke-20. Insya Allah akan dilaksanakan di Balikpapan di Kalimantan Timur sekitar bulan April. Kami mendengar bahwa para kader
sahabat-sahabat khususnya yang ada di PBPMI, beberapa orang akan ikut berkontestasi dalam Kongres ke-20 kali ini. Dalam hal ini saya mengapresiasi sahabat Kaharudin yang saya dengar pendaftar pertama untuk Kongres PMI ke-20. Ini adalah tanda keseriusan dan semangat yang tinggi dari sahabat Kaharudin. Kita berdoa semoga sahabat Kaharudin sukses dan mendapat dukungan dari para cabang-cabang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.